Langsung pada pandangan pertama dari Kiai Haji Idrus Ramli. Ilmu hikmah yang diajarkan di pesantren-pesantren ya, itu bukan sihir, tetapi itu semacam ilmu ruqyah. Itu semacam ilmu-ilmu untuk upaya-upaya alternatif mengatasi persoalan. Itu hikmah. Nah, upaya-upaya alternatif menghadapi persoalan, misalnya sakit atau apa, ini kan macam-macam. Ada pakai ruqyah. Ruqyah ini boleh selama ruqyahnya tidak syirik. Ada yang pakai jimat. Jimat ini juga boleh selama isinya tidak syirik. Ini kan semacam ruqyah, kemudian jimat, kemudian mantra-mantra, kemudian jampi-jampi, asalkan kalimatnya tidak syirik dan berkeyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat itu Allah dan menolak madarat itu Allah, itu gak apa-apa. Biasanya yang diperdalam di pesantren seperti itu. Juga termasuk ilmu hikmah ini, ilmu raja. Itu juga gak apa-apa. Ya tergantunglah. Ini biasanya oleh para ulama dirinci. Masalah ilmu hikmah ini kalau diuraikan ini butuh waktu 1 jam kira-kira. Berikutnya pandangan dari Ustadz Mujiman dari organisasi Muhammadiyah. Bagaimana kalau istiadahnya kepada benda pusaka, boleh apa tidak? Termasuk yang tidak boleh. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan bisa syirik besar? Jika menganggap bahwasanya jimat-jimat tadi sebagai penentu akan nasibnya. Saya kalau pakai jimat ini pasti selamat. Kalau saya pakai jimat ini pasti saya tidak akan terluka. Nah, ini syirik besar. Kenapa? Karena dianggap jimatnya adalah penentu jalan hidupnya, penentu kehidupannya. Tapi kalau dengan jimat itu dia meyakini ini sebagai lantaran, tapi yang menentukan adalah Allah, maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena lantaran yang tidak ada hubungan sebab akibat. Silakan menempuh lantaran, tapi lantaran yang ada hubungan sebab akibat. Boleh. Ketika kita jalan di malam hari, lalu kita menempuh sebab. Apa sebabnya? Bawa senter. Ini ilmiah, boleh bawa senter. Apalagi bawa pentungan. Nanti kalau ada ular misalnya, maka ini ilmiah. Jadi dia minta sebab, menempuh sebab, dan pentungan tadi hanya lantaran. Nah, boleh enggak? Boleh. Ini ilmiah. Tapi beda dengan jimat tadi. Dengan pakai jimat saya kebal. Tidak ada hubungan ilmiah, tidak ada hubungan sebab akibat. Maka disinilah meskipun jimatnya tadi diyakini sebagai lantaran, penentunya adalah Allah, itu tetap syirik kecil karena tidak ada hubungan kausalitas, tidak ada hubungan sebab akibat. Beda tadi kalau kita ketakutan dibacok sama orang lalu kita beli baju besi. Nah, boleh enggak? Lantarannya baju besi? Boleh, ilmiah itu. Dan banyak tuh baju besi dijual. Ini pakai baju besi, dipakai baru kemudian pakai jaket, sehingga kalau dibacok tidak mempan. Termasuk di pasaran tuh, di marketplace itu ada itu yang jual baju besi kebal sajam. Jadi memang dibuat dari besi juga, yo abot tapi namanya juga baju besi. Ini tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Ada sebab akibat, ada hubungan yang sifatnya kausalitas ilmiah. Tapi beda tadi, berlindung kepada jimat sebagai lantaran supaya dia kebal bacok. Apa hubungannya? Tidak ada. Maka ini jelas termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita. Selanjutnya dari Profesor Dr. Ahmad Zahro. Hukumnya azimat menurut 4 mazhab. Azimat itu apa ya? Ya azimat ya, jimatnya, jimat. Semacam ya tulisan
kemudian dibungkus atau ya pokoknya seperti yang pengen ketahui lah, jimat atau haikal itu setahu saya sampai hari ini 4 mazhab termasuk yang melarang, tidak setuju orang Islam memakai jimat. Jimatnya umat Islam adalah di hati, di lisan, di diri ini, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar, dan perilaku, kelakuan. Ini jimat, bukan kertas, bukan kol buntet, bukan ya jenis-jenis benda apa, tidak. Memang ada sebagian ulama yang tidak keberatan dengan sejenis jimat, bukan jimat beneran, tapi semacam ya benda lah, ya kayak kalau dulu kan pedang ya, kalau zaman dulu pedang atau tongkat, yang populer memang tongkat. Kemudian tongkat itu atau pedang itu didoai, itu sebagian ulama atau banyak ulama ya membolehkan, tapi juga ada yang keberatan. Dan keberatan itu tangan kosong song yo kendele yo beda loh. Panjenengan kira-kira ya lewat jalan sepi membawa tongkat dengan gak nggawa kira-kira yo tongkat beneran loh ya, tongkat beneran ya. Rotan seperti rotan kita itu, atau pedang, apalagi pedang itu lebih berani, apalagi kemudian didoai. Dan kita punya keyakinan bahwa benda apapun bisa didoai, toh doa itu mesti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman 65 kan rotan didoai, digembleng, kemudian punya ya kekuatan lain. Ya rotan penjenengan itu sebenarnya juga punya, tapi saya keberatan kalau tinggi coba-coba, tinggi jajal-jajalan. Punya khasiat keris. Kalau zaman Majapahit atau zaman sebelum Islam, keris itu juga didoai. Tapi kalau keris itu yang saya tahu 99,9% ada jinnya. Keris itu hampir semuanya ada jinnya, karena memang keris senjata khusus yang dibuat oleh empu. Empu itu ahli agama dan ahli mantra, dan membuatnya pakai mantra. Menurut ayah saya, membuat keris dulu itu tidak pakai petik, tidak pakai, tapi pakai tangan. Jadi besi itu dipelintiri gitu, kemudian menjadi keris. Mungkin sebagian pakai apa? Ya pandai, kemudian setelah pandai kemudian dimantrai, kemudian dipeliriti mungkin. Tapi memang kalau saya melihat keris-keris yang kecil-kecil itu tidak mungkin dengan ditutup, itu tidak mau, ya apa itu lekuknya itu lembut sekali, beda dengan tutukan, itu beda. Tapi penjenengan kalau punya keris sebaiknya diberikan orang atau diserahkan pada dinas purbakala aja, ndak usah ngingu keris. Apalagi kalau ditaruh di dalam rumah itu cenderung nanti itu mengundang setan, karena di situ ada jinnya. Tapi kalau benda-benda semacam pedang atau apalagi tongkat itu tidak ada masalah. Tapi kalau benda-benda kuno memang potensial seperti itu. Dilanjut Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah pakai jimat. Ini banyak juga ya. Kemana-mana pakai jimat. Jimat penglaris, jimat supaya jago, ya. Jimat supaya disukai sama cewek, jimat supaya menang judi, jimat supaya banyak sekali jimat. Ya. Orang kalau keluar rumah pakai jimat, kalau nggak pakai jimat, jimatnya ketinggalan, dia pulang. Nabi sudah ajarin kalau keluar rumah tinggal baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah, bukan pada jimat. Kalau dia pergi jimatnya ketinggalan, waduh dia balik lagi. Jimatku ketinggalan. Jimat apa? Jimat penglaris. Jimat jaga diri. Ya. Ada orang mau jihad
pakai jimat. Kenapa pakai jimat? Supaya tidak mati syahid. Ente mau jihad mati syahid atau saya pakai jimat supaya tidak mati syahid. Jadi apa pakai jimat? Nabi dahulu ya ada orang membaiat sama Nabi, semua Nabi baiat kecuali satu Nabi tidak baiat. Kenapa? Dia pakai jimat. Nabi tidak mau, dia pakai jimat kata Nabi SAW. Nabi pernah bertemu dengan satu orang pakai jimat di tangannya. Nabi mengatakan, "Ma hadhihi?" Kata dia, "Minal wahina." Kata Nabi, "Apa ini?" Kata dia, "Ini untuk menolak rasa sakit." Kata Nabi, "Inziha." Putuskan itu jimat. Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abada. Kata Nabi, kalau kau meninggal dalam kondisi jimat ada di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Mengerikan, ini syirik. Ya. Di Makassar banyak jimat atau tidak? Banyak. Terkadang yang jualan kiai jualan jimat. Mengerikan. Tawakalnya kepada jimat. Makanya kata Nabi, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Man ta'allaqa syai'an faqad asyrak." Kata Nabi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dia telah berbuat kesyirikan. Kata Nabi, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Akhirnya hatinya benar-benar pada jimat. Kalau tidak pakai jimat dia tidak pede. Dia tidak tawakal kepada Allah, kepada jimat. Inilah bahayanya di situ, syirik. Sehingga orang bertawakal kepada benda. Dan jimat berbagai macam modelnya. Ada jimat dipasang di warung. Terkadang foto ulama dijadikan jimat. Ada foto syekh dipasang. Kenapa? Ini biar menolak bala. Biar kalau kebakaran tokoku tidak terbakar. Dipasang foto syekh. Subhanallah. Ini namanya foto dijadikan apa? Jimat. Ini tidak boleh. Maka seorang harus bertakwa kepada Allah, jauhi hal-hal seperti ini. Ya. Ada jimat macam-macam sekarang modelnya. Ada jimat pakai kayu, ada jimat pakai akar, ada jimat pakai benang, ada jimat tulis-tulis macam-macam kecil-kecil, tulis huruf Al-Quran, terus pakai XX, angka-angka, itulah raja. Ya. Ya. Ada tulisan Al-Qurannya, tulisan Arabnya, tapi ada angka-angkanya, ada nomor-nomornya, ada pagar-pagarnya, ada bintang titik pinggir pagar. Ya. Kemudian dilipat dalam kulit. Dipakai, itu jimat namanya, tidak boleh. Bahaya seperti itu. Merusak akidah umat. Merusak akidah umat. Hati-hati. Ya. Ini diantara syirik yang banyak tersebar di tanah air. Maka kita ingatkan para saudara-saudara kita agar menjauhi segala bentuk jimat. Karena barang siapa meninggal pakai jimat, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan yang terakhir dari Majelis Tafsir Al-Quran, Dr. Andes Ahmad Sukina. Ya, mudah-mudahan yang menyerahkan jimat ini diampuni oleh Allah dosa-dosanya, karena selama mempercayai jimat itu dosanya syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu perbuatan yang kedzaliman yang besar. Dosanya tidak diampuni, bisa merusak amal-amal yang lain. Tapi karena itu belum tahu, setelah tahu bertobat, diserahkan, tidak percaya lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena Allah akan mengampuni orang yang berbuat dosa karena kebodohannya. Setelah tahu bahwa yang dilakukan itu dosa, segera bertobat. Nah, dengan segera ini, Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan kebaikan-kebaikannya.